Halo, nama gue Syafiq Mahrus, and say hi for me. Kita dapat cerita dari Medan, ya yang katanya dia tahu podcast gua dari rekomendasi temen dia sendiri, dan terus akhirnya dia pengen bagi juga. Dan makasih banyak udah bagiin ceritanya, udah percayain gua buat bawa ceritanya ke YouTube gitu. Ya udah, kita mulai aja lah daripada banyak bacot. Jadi awal mulanya ketika aku mulai masuk kelas 10, aku ketemu seseorang yang awalnya emang biasa aja. Kami kenalan, terus lumayan dekat. Setelah pertemuan kecil di sekolah, karena kondisi saat itu lagi quarantine. Waktu itu aku udah punya pacar. Tapi aku ngerasa lebih nyaman aja sama teman laki baru aku ini. Wow. Dan dengan atau tanpa sadar malah cuekin pacarku sendiri. Akhirnya hubungan kami renggang karena emang dia juga gak pernah ngabarin kalau gak aku tanya. Terus juga kami jarang chatan karena kesibukan dia sama teman tongkrongannya. Sejak kapan tongkrong itu nyibuk ya? Anehnya, aku sama sekali gak ngerasa kehilangan padahal kami sempat putus karena masalah dia sibuk untuk game dan temannya. Tapi waktu itu, seakan aku benar-benar lebih memilih menghabiskan waktu untuk teman lelaki baruku itu. Aku sering curhat tentang pacarku kepada temanku yang baru, begitupun dia yang sering menceritakan tentang pacarnya kepadaku. Oh, kita dengar sampai ujung. Sebenarnya sahabat perempuanku sudah melarang untuk curhat dengan cowok lain di saat aku sendiri memiliki cowok. Ya emang benar. Dan kata sahabatku itu, sepertinya teman baruku mulai menyukaiku. Iya gak sih? Kayak ada satu momen yang orang itu sama-sama kayak apa ya? Kayak bosen sama pasangannya, terus ketemuan. Terus ya akhirnya dua-duanya tuh nyaman gitu. Tapi bukan berarti saling suka, cuman ya nyaman aja dan dapat suasana barunya. Ya masalahnya kan yang yang sama pasangannya bosan. Dan yang gue heran tuh kok bisa ya? Kalian pernah gak sih? Dan benar saja, setelah aku putus karena memang kami merasa udah gak cocok lagi, aku malah semakin dekat dengan temanku yang sudah merangkap sebagai sahabat lelakiku itu. Dia juga sudah putus dengan pacarnya yang katanya matre. Akhirnya kami deket, bahkan seperti orang yang sedang PDKT. Padahal aku sama sekali tidak ada perasaan apapun kepada temanku itu. Tapi dia sebaliknya. Dia menyukaiku dan menembakku melalui telepon. Ya aku menolaknya secara halus dan bilang kalau kita ini masih baru kenal dan aku belum bisa percaya sama dia. Oh, selain terlalu baik buat aku, ada juga ya yang kita ini baru kenal. Hati-hati buat lelaki-lelaki di sana. Setelah acara penolakan itu kami masih tetap dekat dan dia tetap saja gencar mendekatiku. Hingga suatu malam dia menyatakan lagi perasaannya untuk kesekian kali. Dan lagi-lagi aku menolaknya. Ya, karena aku gak ada perasaan sama sekali untuk dia.
Aku cuma nyaman saja berbicara dengannya, karena kami seperti nyambung. Sampai akhirnya gak tahu kenapa aku malah jadi suka sama dia. Dia itu orang yang humoris, pendengar yang baik, juga selalu melindungiku. Jadi mustahil aku tidak akan pernah menyukainya. Oke, aku bersingkat. Akhirnya kami resmi jadi di tanggal 24 November 2020. Kami menjalani hari seperti biasa, layaknya sahabat, pacar, dan teman. Kami bisa romantis, lucu, berdebat kecil, lalu kemudian meminta maaf dan akhirnya terus terjadi berulang. Hubungan kami awalnya memang harmonis. Hanya ada sedikit perdebatan kecil, tapi puncaknya ketika hubungan mulai memasuki bulan pertama. Entah kenapa, dia selalu mencari alasan yang selalu aku terima. Maksudnya, misalnya bateraiku lowbat, jadi tidak sempat online dari siang sampai tengah malam. Dia tidak tahu padahal aku sudah menunggunya untuk memberi kabar sejak siang sampai tengah malam. Bahkan aku selalu uring-uringan. Sahabatku sudah memarahiku bebolak-balik untuk meninggalkan pacarku, karena itu bukan terjadi sekali, tapi setiap hari. Ada motornya astaga. Dia selalu punya alasan klise. Yang anehnya selalu aku percaya saja. Lalu setelah acara marahan dariku sedikit, kami langsung berbaikan. Tetapi besoknya dia melakukan kesalahannya lagi. Puncak, aku berpisah dengannya. Bukan karena masalah ini, tapi ketika malam pergantian tahun tiba, dia berjanji mau menjemputku jam 9 malam untuk full time berdua sambil menikmati pergantian tahun. Tapi seakan semua tidak sesuai ekspektasi. Dia tidak mengabariku sampai jam 9:30 dan itu sudah terlalu malam untuk pergi keluar. Aku berusaha terus menelponnya hingga akhirnya panggilan kelima diangkat. Dia bilang akan menjemputku sebentar lagi. Ya, aku percaya saja dan menunggu lagi sampai jam 10:30. Sudah setengah jam dari janjinya tadi. Ya, karena kesal, sahabatku yang tadi juga ikut menemaniku menunggu pun akhirnya memutuskan untuk mengajakku pergi berdua dengannya saja. Kami pergi, tetapi aku masih tetap berusaha menelpon pacarku yang entah kemana. Finally, panggilanku diangkat, tapi bukan suaranya. Ada motor. Kenapa pas bagian klimaks tuh motor tuh lewat gitu? Oke, ulang. Finally, panggilanku diangkat, tapi bukan suaranya. Malah suara perempuan yang belum pernah aku dengar. Aku terdiam detik itu juga lalu memutuskan sambungan telepon. Rasanya seperti ada batu besar menghantam. Ya, akhirnya dia mengabariku di jam 2:35 pagi. Dia bilang tadi pergi sama omnya, tapi sama sekali gak ngasih kabar ke aku. Terus sahabatku nanya sama dia, masalah suara cewek tadi kan aku cerita sama sahabat aku. Oh iya, gue paham. Dia bilang itu suara adiknya, tapi dia sama sekali gak menjelaskan apapun sama aku kalau tadi adiknya yang angkat telepon. Karena rasa percayaku sudah hilang, akhirnya aku memutuskan untuk mendiamkan dia selama 2 hari. Supaya dia sadar sama kesalahannya. Tapi dia malah makin cuek dan pisah kami. Singkatnya, setelah kami pisah, dia balikan sama mantannya. Yang kemarin sebelum aku. Jadi di sini aku belajar kalau kita jangan pernah memulai sesuatu sama orang yang belum siap dengan masa lalunya. Oh iya kak, terima kasih ya udah mau ngebaca dengerin ceritaku, karena aku akhirnya lega banget bisa cerita gini. Yoi, my pleasure. Iya gak sih? Orang yang apa tadi? Yang gue bilang bahwa
sama-sama kesepian gitu, sama-sama bosan sama pasangannya, terus ketemuan dan ada peluang emang untuk apa, untuk kalau nggak hubungan dalam hubungan atau akhiri hubungan dulu terus buat hubungan baru, itu tuh nggak pernah serius. Soalnya kayak apa ya, cuman ketemu pas emang rasa bosan tuh ada di orang lain, terus ketemu asik gitu aja. Ya sama aja dong kalau mereka berdua tuh bosan, ya akhirnya cari orang baru lagi gitu kan. Ya kayak gitu juga. Apalagi cerita ini berhubungan sama orang yang masa lalu. Gak tahu ya. Gue juga masih bingung. Tokoh aku di sini itu cuma dijadiin apa gitu. Apa cuman sekedar tertarik untuk suka doang, terus kalau bahasa kasarnya itu kayak coba-coba. Ya kayak segampang itu loh. Ya berapa bulan lah, dari November ke Desember tuh berapa bulan ya? 2 bulan lah. Nah bentaran doang. Kejadiannya udah tahun kemarin ya, bukan tahun 2019 tapi maksudnya tahun 2020. Dan ada motornya kayak kampret. Yang gue herenin juga adalah kenapa nggak ada yang gue herenin juga sih. Tapi yang gue bingung adalah sahabatnya nih. Gue salut sama sahabatnya nih. Kenapa? Karena dia tuh paham gitu, dia tuh punya feeling lebih kuat gitu dari toko aku ini. Sahabatnya tuh kayak ngarahin dia ke sini ke sana ke sini gitu, kayak orang tuanya lah. Padahal biar gue tebak ya, sahabatnya ini jomblo nih. Dan bisa gue tebak itu sahabatnya jomblo gitu. Soalnya dia paham soal cinta, tapi dia nggak ngerasain cinta. Paham gak sih? Kayak gitu tuh. Ya udahlah, hari udah siang, gue mau tidur. Gue mau apa ya? Oh ya, mau nulis buku. Bye, see you next time.